Halo semua kedan-kedanku, kembali lagi bersamaku di Jago Bola. Gimana semuanya kabar kedan-kedanku? Semoga kalian sehat selalu dan diberi perlindungan dimanapun kalian berada ya. Oke kedanku, seperti biasa nih, di video kali ini aku akan membawakan beberapa prediksi dari beberapa pertandingan. Untuk pertandingannya sendiri di sini akan berlangsung pada tanggal 13 Juni sampai 14 Juni dini hari ya. Dan untuk pertandingannya sendiri aku sudah pilih dari kelima pertandingan ini. Di pertandingan pertama di sini kita ada dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara JPS melawan Klubi 04. Di pertandingan kedua di sini masih dari Liga Finlandia yang mempertemukan antara TPS melawan SJK Akademia. Di pertandingan ketiga di sini kita melompat ke Liga 2 Swedia yang mempertemukan antara Örebro melawan Sandviken. Di pertandingan keempat di sini kita melompat lagi ke Liga Irlandia nih yang mempertemukan antara Cork City melawan Bohemians. Dan di pertandingan terakhir di sini kita masih dari Liga Irlandia yang mempertemukan antara Shelbourne melawan Shamrock. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya nih kedanku, seperti biasa alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan komennya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi-prediksi untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita ke pembahasannya. Oke, di pertandingan pertama nih, di sini mempertemukan antara JPS melawan Klubi 04. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk JPS sendiri, di sini tampaknya mereka memperoleh hasil yang buruk dengan hanya mampu memperoleh 2 hasil imbang. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Klubi 04 sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan dari 5 pertandingan terakhir mereka. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Klubi 04 masih sedikit diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Klubi 04 mampu memperoleh 3 hasil kemenangan. Sementara untuk JPS sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil kemenangan. Untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini tampaknya Klubi 04 juga masih lebih diunggulkan dengan Klubi sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 16 poin dari 8 pertandingan. Sementara untuk JPS sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-8 klasemen dengan perolehan 7 poin dari 9 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1 dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3,5 dan juga 3/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Klubi pur 3/4. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Klubi bakalan menang dengan selisih 2 gol dengan skor akhir berakhir dengan 2-4. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini masih dari Liga Finlandia nih yang mempertemukan antara TPS melawan Akademia. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk TPS sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 3 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Akademia sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 2 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya TPS sangat jauh diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini TPS mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Akademia sendiri, di sini mereka hanya mampu menahan imbang TPS di 1 pertandingan. Untuk klasemen dari Liga Finlandia, di sini tampaknya TPS juga jauh lebih diunggulkan dengan TPS sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 22 poin dari 9 pertandingan. Sementara untuk Akademia sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-7 klasemen dengan perolehan 9 poin dari 9 pertandingan.
Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1,5 dan juga 1,3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 3,5 dan juga 3,1/4. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di TPS pur 1,5. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 3,5. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini TPS bakalan menang dengan selisih 2 gol. Dengan skor akhir berakhir dengan 3-1. Oke, di pertandingan selanjutnya nih, di sini ada dari Liga Swedia yang mempertemukan antara Örebro melawan Sandviken. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Örebro sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 hasil imbang. Dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Sandviken sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan, 1 hasil imbang dan juga 3 hasil kekalahan. Dan kalau kita masuk ke pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya kedua tim baru menjalani 4 kali pertemuan nih. Dari 4 pertemuan terakhir mereka, di sini Örebro masih lebih diunggulkan. Dengan Örebro sendiri mampu memperoleh 3 hasil kemenangan dari 4 pertemuan terakhir mereka. Sementara untuk Sandviken sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Untuk klasemen dari Liga 2 Swedia, di sini tampaknya Sandviken masih lebih diunggulkan. Dengan Sandviken sendiri berada di posisi ke-10 klasemen dengan perolehan 14 poin dari 11 pertandingan. Sementara untuk Örebro sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-15 klasemen dengan perolehan 3 poin dari 11 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, lek-lekan dan juga 1/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,3/4 dan juga di angka 3. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Sandviken, lek-lekan. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di under 2,3/4. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Sandviken bakalan menang dengan selisih 1 gol saja. Dengan skor akhir berakhir dengan 0-1. Oke, di pertandingan selanjutnya di sini kita ada dari Liga Irlandia nih yang mempertemukan antara Cork City melawan Bohemian. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Cork City sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat buruk dengan hanya mampu memperoleh 1 hasil imbang. Dan 4 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Sementara untuk Bohemian sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya Bohemian jauh lebih diunggulkan. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini Bohemian mampu memperoleh 4 hasil kemenangan. Sementara untuk Cork City sendiri, di sini mereka hanya mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Untuk klasemen dari Liga Irlandia nih, di sini tampaknya Bohemian juga jauh lebih diunggulkan. Dengan Bohemian sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan perolehan 30 poin dari 18 pertandingan. Sementara untuk Cork City sendiri, di sini mereka berada di posisi ke-9 klasemen dengan perolehan 13 poin dari 18 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran 1,5 dan juga 3/4. Dan untuk over undernya di sini ada di angka 2,4 dan juga 2,5. Dan di prediksi pertandingan kali ini aku sarani kalian bisa ambil di Bohemian pur 1,5. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over
2 seperempat. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di sini Bohemian bakalan menang besar dengan skor akhir berakhir dengan 1-4. Oke, di pertandingan terakhir nih, di sini masih dari Liga Irlandia yang mempertemukan antara Selborne melawan Shamrock. Untuk head to head dari 5 pertandingan terakhir di antara kedua tim. Untuk Selborne sendiri, di sini mereka mampu memperoleh 2 hasil kemenangan, 2 hasil imbang dan juga 1 hasil kekalahan. Sementara untuk Shamrock Rovers sendiri, di sini mereka memperoleh hasil yang sangat-sangat bagus dengan mampu mengantongi 4 hasil kemenangan. Dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir di antara kedua tim, di sini tampaknya masing-masing tim sama-sama kuatnya nih. Dari 5 pertemuan terakhir mereka, di sini masing-masing tim mampu memperoleh 1 hasil kemenangan. Shamrock Rovers memperoleh 1 hasil kemenangan, Selborne memperoleh 1 hasil kemenangan, dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan hasil imbang. Untuk klasemen dari Liga Irlandia nih, di sini tampaknya Shamrock Rovers masih sedikit diunggulkan, dengan Shamrock Rovers sendiri berada di posisi puncak klasemen dengan peringkat pertama dengan perolehan 36 poin dari 19 pertandingan. Sementara untuk Selborne sendiri, di sini mereka berada di posisi kelima klasemen dengan perolehan 27 poin dari 19 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan para bandot, di sini para bandot menyediakan purpuran, seperempat dan juga lek-lekan. Dan untuk over-undernya di sini ada di angka 2 dan juga 2 seperempat. Dan di prediksi pertandingan kali ini, aku sarani kalian bisa ambil di Selborne nahan seperempat. Dan untuk over undernya kalian bisa ambil di over 2. Dan untuk prediksi skornya sendiri di pertandingan kali ini, aku yakin banget nih di pertandingan kali ini bakalan terjadi draw nih, dengan skor akhir berakhir dengan 1-1. Oke, sekian video prediksi aku untuk pertandingan pada tanggal 13 Juni sampai 14 Juni dini hari ya. Jika kalian mau info lebih lanjut ataupun mau join grup, kalian bisa japri aja ke WA aku. Nanti aku letak di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Ingat, aku memprediksi berdasarkan feeling aku sendiri ya kedan. Jika kalian masih ragu dengan feelingku, kalian bisa gunakan feeling kalian masing-masing. Ingat, utamakan feeling sendiri ya kedan. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan komen sebanyak-banyaknya agar channel ini tetap bisa memberikan video prediksi untuk kalian semua. Oke, aku Jago Bola di sini pamit undur diri and see you the next video.